Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Baik dulu ya untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa agama dan budaya kita masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Baik Duria sudah memimpin doa pagi ini. Selanjutnya coba diaktifkan kameranya ya. Apa kalian sudah menggunakan seragam? Ya, jadi Ibu ingin mengecek dulu kedisiplinannya agenda pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi lakukan presensi ya terlebih dahulu. Silakan yang belum presensi klik daftar hadirnya. Jadi silakan nanti diisi nama, nomor absen dan kelasnya ya. Jadi ini juga kehadiran sangat penting ya untuk penilaian sikap kalian seperti itu. Selanjutnya agenda kedua silakan di-download bahan ajar dan LKPD-nya. Nah, nanti Ibu akan memberikan materi singkat saja. Selanjutnya kita akan lebih fokus pada diskusi LKPD-nya ya. Di sini Ibu sudah memberikan permasalahan-permasalahan agar kalian bisa pecahkan dan membuat pemahaman terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini seperti itu. Selanjutnya setelah diskusi, mohon nanti diunggah hasil diskusinya pada pengisian LKPD di Google Classroom. Selanjutnya, Ibu akan mengacak ya, memilih kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi pada pertemuan pertama, jadi ini kita sudah masuk topik baru, materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum lebih lanjut, ada baiknya kalian tahu dulu ya tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya di sini, yang pertama kalian dapat mengidentifikasi reaksi yang berlangsung cepat, reaksi yang berlangsung lambat. Selanjutnya, kalian bisa merangkum, jadi merangkum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya, dari menyimak video nanti yang sudah di-link di LKPD, kalian dapat membandingkan. Jadi membandingkan diagram energi potensial dari reaksi kimia dengan menggunakan katalisator dan yang tidak menggunakan katalisator. Jadi seperti apa itu. Kemudian dari situ kalian dapat menyimpulkan peran katalisator yang dihubungkan dengan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi, masih ingat nggak apa itu energi aktivasi? Sebelumnya di termokimia Ibu pernah bahas. Energi yang diperlukan supaya reaksi itu berlangsung, Bu. Iya, bagus. Jadi energi yang diperlukan, jadi energi minimal, energi syarat agar suatu reaksi itu dapat terjadi kan. Nah, agar produknya dihasilkan ternyata kalian harus paham dulu teori tumbukan ya. Iya, tabrakan mobil kemungkinannya dua aja nih. Mobilnya baik-baik aja atau mobilnya hancur. Semakin kuat tenaga ibu-ibu ini menumbuk padi, akan semakin cepat beras itu lepas dari sekam padinya, seperti itu ya. Nah, dari fenomena tersebut itu sebenarnya sudah mengarah ke analogi teori tumbukan. Biar lebih kuat pemahamannya, coba kalian perhatikan ya video pembelajaran berikut ini. Kita akan belajar tentang teori tumbukan. Tumbukan pertama tidak menghasilkan produk. Namun, tumbukan kedua menghasilkan produk baru. Nah, sampai di sini ada yang punya bayangan nggak? Apa itu syarat tumbukan efektif? Harus gimana? Syarat agar tumbukan efektif itu terjadi. Jadi, arah orientasi tumbukan tepat, energi kinetik partikel harus lebih besar dari energi aktivasi atau sama dengan energi aktivasinya. Terus, kira-kira yang mana reaksi cepat, yang mana reaksi yang lambat? Nah, sekarang berdasarkan teori tumbukan dari fenomena tersebut, apa sih hubungannya dengan laju reaksi? Terus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi agar kita bisa memperoleh tumbukan yang efektif? Nah, kira-kira apa? Nah, itulah yang akan kalian diskusikan dalam kelompok. Jadi Ibu sudah bagikan ya kalian dalam beberapa kelompok, sudah dibuatkan WA group, silakan perhatikan LKPD, silakan diskusikan. Di sana sudah ada permasalahan-permasalahan yang harus didiskusikan dan dipecahkan ya bersama-sama. Nah, nanti bagi ada yang mengalami
ada hal-hal yang belum dipahami, silakan diinterupsi saja Ibu di Google Meet ini. Jadi ini masih on untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Silakan berdiskusi. Sudah selesai, silakan diunggah hasil diskusinya pada Google Classroom ya. Oke, rasanya sudah ada nih yang mengunggah hasil diskusinya. Kelompoknya Trisna, Ibu sudah perhatikan ada kelompoknya Trisna, ada kelompoknya Dewayu, sudah kumpul tugas nih ya, bagus ya. Kelompok Trisna silakan presentasikan permasalahan yang pertama dan permasalahan yang kedua ya. Silakan. Permasalahan 1, mengkonstruksi pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Gambar yang kami amati itu bisa dilihat partikel kaporit yang lembar kedua lebih banyak. Jadi semakin banyak konsentrasi kaporit, maka laju reaksi semakin cepat. Hubungan antara konsentrasi reaksi dan tumbukan antar partikel dan reaksi digambarkan seperti gambar di bawah itu. Berdasarkan hal tersebut, maka semakin besar konsentrasi, semakin meningkat frekuensi tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia. Untuk permasalahan kedua, jawablah tentang mengkonstruksi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Total luas permukaannya 24 untuk yang kubu 1 dan untuk kubu yang lebih banyak adalah 6 kali 8 maka 48. Maka semakin besar luas permukaan, semakin kecil ukuran partikel sehingga arah orientasi tumbukan akan bisa datang dari mana saja. Permasalahan ketiga ya Dewayu. Ya Bu. Oke. Jumlah fraksi mol yang mencapai energi pengaktifan atau energi aktivasi berada pada titik Y2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jika suhu dinaikkan, energi molekul-molekul akan semakin meningkat, sehingga semakin banyak molekul yang mencapai energi pengaktifan atau energi aktivasi. Jadi ini bagian yang molekul-molekul yang dapat melampaui energi aktivasi agar produknya terbentuk. Itu menunjukkan bahwa katalisator itu dapat menurunkan energi aktivasi. Presentasinya sudah bagus. Siapa yang bisa menyimpulkan kembali? Bu, Ya silakan, Koma Arniti dulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4 Bu. Ya, apa saja? Ada katalis, suhu, luas permukaan, dan jumlah zat. Menambahkan yang Arniti Bu ya. Ya. Kalau luas permukaannya itu besar, alias ukurannya kecil, dia makin sering terjadi tumbukan. Jadi makin mempercepat laju Bu. Kalau konsentrasi, makin banyak jumlah partikelnya, konsentrasi tinggi, artinya nanti tumbukan yang terjadi juga kemungkinan banyak, akan bercepat laju. Kalau suhu, makin tinggi suhu, energi kinetiknya makin besar, partikelnya geraknya cepat, jadi tumbukan makin sering terjadi juga. Itu dengan adanya katalis menurunkan tadi energi aktivasi, jadi mempercepat laju. Iya bagus ya, sudah dirangkum bersama-sama ya, bagus sekali. Pertama, konsentrasi harus besar. Yang kedua, luas permukaannya juga besar, dengan kata lain ukuran partikelnya kecil. Yang ketiga, meningkatkan suhu. Yang keempat, dengan menambahkan katalis. Nah, katalis berdasarkan grafik tadi bahwa ya, berarti grafik yang lebih rendah itu sudah menggunakan apa, Dewayu? Menggunakan katalis Bu. Ya, menggunakan katalis sehingga produk yang dihasilkan lebih cepat. Bagus sekali. Ibu sangat mengapresiasi sekali sudah dipresentasikan dengan baik tugas-tugasnya, sudah berpartisipasi aktif secara keseluruhan, bagus sekali. Namun tentu saja Ibu tetap melakukan evaluasi untuk mengecek pemahaman kalian. Sudah Ibu kirimkan ya link post test, silakan dibuka Google Classroom, silakan lakukan post test selama 10 menit ya. Ya, silakan. Ya, waktunya sudah habis. Ibu ingatkan untuk pembelajaran berikutnya kita akan melakukan eksperimen virtual. Tuh, silakan ketua kelas ditutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan, Mbak Yulia. Baik Ibu, teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Ibu tutup dengan selamat pagi dan tetap semangat.